para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini tampaknya ini yang ke-49 berada sudah di depan pancang pemisah yang keempat. Haluan kedua buah jalur kembali dalam keadaan sama di pertengahan pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Antara jalur Sialang, maksud kami Limbago Sakti Rantau Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kanan saat ini masih dalam keadaan sama, membelah melewati sudah pancang pemisah kelima. Memimpin saat ini haluan jalur 9 langkah Putri Samudra di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Limbago Sakti Rantau Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, saat ini tampaknya akankah mampu disamakan oleh haluan jalur Limbago Sakti Rantau Kuantan ini? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini 9 langkah Putri Samudra saat ini masih berada di depan. Nah, akankah kemenangan ini mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Hanya tinggal beberapa meter. Masuk! Nah, sementara hilir yang ke-51 Rimbo Sakti Mantiko Alam dari Koto Sentajo menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, saat ini tampaknya berada sudah di depan pancang pemisah yang kedua, akan memasuki arena pancang pemisah yang ketiga. Masih dalam keadaan sementara Singa Kuantan Sungai Pinang yang menempati posisi jalan sebelah kiri, memimpin di depan haluan jalur Rimbo Sakti Mantiko Alam yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, memasuki sudah kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini. Di belakangnya diikuti sudah oleh hilir yang ke-52 Limpato Tigo Maro menempati posisi di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Rajo Mudo Bintang Selatan dari Pulau Deras, Kecamatan Pangean. Nah, saudara-saudara, hilir yang ke-51 ini Singa Kuantan dari Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan saat ini masih memimpin di depan haluan jalur Limbo Sakti Mantiko Alam dari Koto Sentajo ini. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki arena kawasan pancang pemisah ke-6. Kemenangan sementara masih berada di haluan jalur Singa Kuantan Sungai Pinang. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankannya untuk melaju ke hari kedua? Bergerak santai sudah anak pacuan Singa Kuantan, sang mantan juara ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saat ini melintas sudah di kawasan pancang pemisah ke-6 Singa Kuantan Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan ini. Nah, tampaknya lawannya Rimbo Sakti Mantiko Alam juga berhenti mendayung, memberikan jalan mulus saja kepada Singa Kuantan menembus ke garis finish. Masuk sudah hilir yang ke-51. Kita liput dan kita kapar hilir yang ke-52 Limpato Tigo Moro dari Kampung Baru, Kecamatan Inuman, menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Rajo Mudo Bintang Selatan Pulau Deras. Memimpin saat ini nampaknya Rajo Mudo Bintang Selatan yang menempati posisi jalan sebelah kanan atas haluan jalur Limpato Tigo Moro dari Kampung Baru Kota Inuman ini. Nah, saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 masih Rajo Mudo Bintang Selatan saat ini, saudara-saudara, memimpin di depan pancang pemisah ke-6 ini. Akankah kemenangan ini dinobatkan nantinya untuk melaju ke hari kedua? Belum bisa kita masuk dengan haluan jalur Sorak Kuantan ini. Akankah kemenangan saat ini yang sudah berada di haluan jalur Dewa Ruci Arung Samudra ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima. Saudara-saudara, masih memimpin di depan Dewa Ruci Arung Samudra dari Pulau Sipan ini. Akankah membalas sudah pancang pemisah yang ke-5 memasuki kawasan pancang pemisah yang ke-6 saat ini masih dalam keadaan sementara saat ini, saudara. Tertinggal sudah tampaknya Sorak Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kiri ini. Nah, berhenti sudah mendayung, memberikan jalan mulus saja kepada Dewa Ruci Arung Samudra untuk menembus ke garis finish lebih awal. Di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-56 Purnama Indah dari Inhu menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Dubalang Gogar Tuah Nagori dari Kopa menempati posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah satu buah jalur di kawasan pancang pemisah yang ke-5. Nah, saudara-saudara, memimpin saat ini Purnama Indah dari Inhu yang menempati posisi jalan sebelah kiri, bahkan berhenti sudah mendayung kedua-dua jalur ini.
Nah, Inhu tampaknya hanya tinggal bergerak sedikit saja ke depan karena lawannya Dubalang Gogar Tua Nagori berhenti sudah mendayung, memberikan jalan mulus kepada jalur Purnama Indah untuk menembus ke garis finish lebih awal. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini tampaknya hilir yang ke-57. Bonca Sakti Bingkuang Indah menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Giriang-Giriang Perak Gonto Kuantan menempati posisi jalan sebelah kanan. Lambat saja tampaknya pergerakan pendayung anak pacuan ini. Belum bisa kita pastikan saudara-saudara, masih Bonca Sakti Bingkuang Indah yang menempati posisi jalan sebelah kiri ini. Coba tampaknya bergesit, tampaknya menggesa pergerakan pendayungnya sehingga nantinya saat ini masih berada di depan haluan jalur Giriang-Giriang Perak Gonto Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kanan ini. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, masih dalam keadaan sementara saat ini Bonca Sakti Bingkuang Indah ini masih berada di depan pancang pemisah terakhir. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim Angit Pangean yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Di depan pancang pemisah yang ketiga, segera memasuki arena kawasan pancang pemisah yang keempat. Belum terlihat dari kejauhan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal saat ini. Nah, dari kejauhan sedikit demi sedikit memimpin sementara Cahaya Baru Anissa Grafika yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Tertinggal tipis saja Todong Bakotat Bunga Kirana Pau Angit Pangean yang menempati posisi jalan sebelah kanan di pertengahan pancang pemisah yang kelima. Benar-benar terjadi perpacuan yang benar-benar akurat, benar-benar berimbang saat ini. Masih dalam keadaan sementara terancam disamakan haluan jalur Cahaya Baru Anissa Grafika oleh haluan jalur Todong Bakotat Bunga Kirana. Nah, memimpin sudah Todong Bakotat Bunga Kirana yang menempati posisi jalan sebelah kanan, sementara di haluan jalur Cahaya Baru Anissa Grafika tertinggal tipis saja di depan pancang pemisah ke-6. Hampir mampu disamakan. Pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat, hanya tinggal beberapa meter. Masuk yang ke-60 Kori Keramat Tua Nagori dari Pembatang Pangean menempati posisi jalan sebelah kiri berada dengan Montiko Limbe Putia menempati posisi jalan sebelah kanan yang saat ini sudah dilepas oleh panitia pelepas, berada sudah di pancang pemisah yang ketiga, membelah dan melewati pancang pemisah yang ketiga, memasuki arena pancang pemisah yang keempat. Saat ini memimpin sementara Montiko Limbe Putia dari Pulau Godangkari menempati posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Kori Keramat Tua Nagori yang menempati posisi jalan sebelah kiri di depan pancang pemisah yang kelima. Berapa, Bang? Nah, sementara di belakangnya diikuti sudah hilir yang ke-61 Tua Sakti Lubuk Pualian menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tapak Godang Sungai Gorakan Bapeda Kuantan Singingi menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, saat ini kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-60 Mantiko Limbe Putia Pulau Godangkari. Tampaknya santai sudah pergerakannya, meninggalkan lawannya jalur Kori Keramat Tua Nagori. Satu buah jalur sudah di depan pancang pemisah yang ke-6. Barangkali saat ini hanya tinggal beberapa meter. Perjuangan kedua buah jalur segera berakhir. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Tua Sakti Lubuk Pualian menempati posisi jalan sebelah kiri. Tapak Godang Sungai Gorakan berada di jalan sebelah kanan, benar-benar dalam keadaan berimbang, kendati memimpin tipis di depan haluan jalur Tapak Godang Sungai Gorakan Bapeda Kuantan Singi. Belum bisa kita pastikan untuk sementara apakah haluan jalur ini akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish, karena harus disaingi secara ketat oleh haluan jalur Tua Sakti Lubuk Pualian dari Singingi Hilir ini. Saudara-saudara, berada sudah depan pancang pemisah yang kelima, benar-benar maju ke depan haluan jalur Tapak Godang Sungai Gorakan yang berada di jalan sebelah kanan, meninggalkan sudah Tua Sakti Lubuk Pualian di jalan sebelah kiri di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 ini.
Saudara-saudara, tampaknya hanya tinggal beberapa meter, perjuangan jalur bakal berakhir untuk hilir yang ke-61 ini. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-62, Kumbang Putih Danau Pakopuang dari Danau Kecamatan Kuantan Hilir seberang, berhadapan dengan Lintah Jalang BPNRI, sang juara Rayon 2 di Kecamatan Hulu Kuantan beberapa waktu yang lalu. Dari Kecamatan Gunung Tua ini harus berjibaku dengan Kumbang Putih Danau Pakopuang dari Kuantan Hilir seberang. Ternyata saudara-saudara, sang juara Rayon 2 ini mampu dipermalukan oleh Kumbang Putih Danau Pakopuang dari Kuantan Hilir seberang yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Sementara di lapangan di kawasan pancang pemisah yang ketiga ini, nah saudara-saudara, saat ini masih dalam keadaan sementara Lintah Jalang Petapaan RI ini yang berada di jalan sebelah kanan tampaknya mampu mempermalukan lawannya Kumbang Putih Danau Pakopuang ini. Hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis finish. Lintah Jalang Petapaan tampaknya saudara-saudara hanya tinggal beberapa meter masuk sudah hilir yang ke-62. Sementara hilir yang ke-63, Rajo Montili menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan pendekar Rajo Cahayo Nagori dari Koto Rajo Kuantan Hilir seberang menempati posisi jalan sebelah kanan. Benar-benar berimbang tampaknya, sama-sama kehabisan tenaga. Kita lihat kedua anak pacuan ini masih dalam keadaan sementara memimpin pendekar Rajo Cahayo Nagori di depan pancang pemisah yang ke-6 ini. Akankah kemenangan sementara mampu dipertahankan sampai ke garis finish saudara-saudara? Belum bisa kita pastikan. Rajo Montili hampir mampu bisa menyamakan, hanya tipis saja. Rajo Montili hanya sedikit saja, tinggal menyamakan. Sama sudah haluan kedua buah jalur saudara-saudara. Apakah akan terjadi? Hanya tinggal beberapa meter masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara kembali kita liput dan kita cover untuk hilir yang ke-64. 64 Pulau Betuah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tua Kencana 9 Putri gagal dilepas. Iya betul. Ya. Hilir yang ke-65 gelombang tsunami Bapeda Kwansing jalan sebelah kiri berhadapan dengan Golang Pisoko Cahayo Nagori dari Munsalokopa menempati posisi jalan sebelah kanan, berada sudah di depan pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara gelombang tsunami Bapeda Kwansing masih berada terdepan di depan haluan jalur Golang Pusoko Cahayo Nagori dari Munsalokopa yang menipis saja tampaknya keberadaan dua buah jalur di depan pancang pemisah yang kelima ini. Nah saudara-saudara, disamakan sudah oleh haluan jalur Golang Pisoko Cahayo Nagori yang menempati posisi jalan sebelah kanan, haluan jalur gelombang tsunami Bapeda Kwansing yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Bahkan ambil alih kemenangan sudah Golang Pusoko Cahayo Nagori yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Sementara di pertengahan pancang pemisah ke-6 di kawasan pancang pemisah terakhir benar-benar terjadi pertarungan cukup ketat. Ambil alih lagi gelombang tsunami, sama sudah haluan kedua buah jalur beberapa meter menyembus garis akhir. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir yang ke-66 Tua Putra Dewa dari Kelurahan Skep Hulu berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Niang Kuantan Cahayo Nagori menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, Niang Kuantan Cahayo Nagori bocah cilik berada di haluan jalur berkostum merah beraraikan daun pinang. Tampaknya saudara-saudara menari-nari sudah bahasa isyarat bahwa haluan jalurnya mengungguli dan menghului sudah haluan jalur lawan. Tertinggal saat ini saudara-saudara Tua Putra Dewa dari Indragiri Hulu sampai ke depan pancang pemisah terakhir. Masuk sudah, silakan berputar. Dan jalur pendekar Kuantan Ujung Tanjung Kecamatan Benai menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, bergerak santai sudah Pulau Laye Mandulang Untuang. Tampaknya begitu warga masyarakat para pendukung Pulau Madinah ini mampu nampaknya memberikan support di arah seberang dari tempat kami melaporkan ataupun di arena Pasiran seberang Taluk ini. Nah saudara-saudara, Pulau Laye Mandulang Untuang benar-benar terlalu tangguh untuk ditekan oleh pendekar Kuantan Ujung Tanjung Kecamatan Benai ini saudara-saudara.
Inilah panggilan hati nurani para pendukung supporter jalur. Dia rela terjun Sungai Kuantan demi memberikan support kepada jalur andalannya, jalur kesayangannya, Pulau Laye Mandulang Untuang, Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan Hilir. Nah, saat ini melintas sudah di kawasan pancang pemisah Pulau Laye Mandulang Untuang. Banyak pengunjung memprediksi bahwa jalur ini akan melaju sampai ke hari keempat. Kita nantikan karirnya di jalur Pulau Laye Mandulang Untuang ini. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-69, Putra Kuantan Tanjung Bungaran Banjarlopa menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Lilitan Akar Bunga Merah dari Pulau Kopong Sentajo menempati posisi jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara memimpin Putra Kuantan Tanjung Bungaran yang menempati posisi jalan sebelah kiri atas haluan jalur Lilitan Akar Bunga Merah Pulau Kopong Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 berdiri sudah si tukang tari dengan menarikan arai pinangnya di depan haluan jalur. Ini adalah bahasa isyarat bahwa haluan jalurnya telah mendahului haluan jalur lawan. Nah, saudara-saudara, saat ini hanya tinggal beberapa meter. Putra Kuantan Tanjung Bungaran saat ini masuk sudah ke garis finish. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saat ini adalah kita liput dan kita cover hilir yang ke-70. Dubalang Putra Rawang Udang Talontam Benai menempati posisi jalan sebelah kiri. Panglima Olang Putih Sungai Yala menempati posisi jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara memimpin sudah di depan Panglima Olang Putih Sungai Yala menempati posisi dengan tukang tari berkostum kuning tampaknya berada di haluan jalur. Panglima Olang Putih menari-nari sudah tampaknya meninggalkan sudah lawannya. Coba Panglima Olang Putih adalah jalur yang dibanggakan dan dijagokan dari Kecamatan Hulu Kuantan ini. Hanya tinggal beberapa meter menjelang membelah garis akhir ataupun garis finish. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-71, Mayang Sari dari Inhu menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Raja Laut Tobyang Aye Group menempati posisi jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara jauh tertinggal sudah Mayang Sari di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur Raja Laut Tobyang Aye Group dari Sungai Soria Kecamatan Kuantan Hilir. Tertinggal sudah tampaknya di depan pancang pemisah yang keempat. Benar-benar tangguh haluan jalur Raja Laut Tobyang Aye Putih untuk ditaklukkan oleh Mayang Sari dari Kabupaten Inhu ini. Tertinggal sudah satu buah jalur, haluan jalur Mayang Sari oleh haluan jalur Raja Laut Tobyang Aye Group yang berada di jalan sebelah kanan. Di belakangnya menyusul sudah haluan jalur Tuah Negeri Seribu Kubah dari IKKS Pemda Rohil menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Lotusan Bodial Godang yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Lotusan Bodial Patah Danau Batua yang menempati posisi jalan sebelah kanan saat ini, saudara-saudara. Sementara Raja Laut ini tampaknya saudara-saudara berada sudah di depan pancang pemisah terakhir. Kita nantikan saudara segera masuk sudah untuk hilir yang ke-71 segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara di depan pancang pemisah yang kelima saat ini masih berada terdepan Tuah Negeri Seribu Kubah dari IKKS Pemda Rohil Kabupaten Rokan Hilir ini, saudara-saudara. Negerinya Bapak Gubernur Riau tampaknya antusias menyaksikan hilir yang ke-72. Dan nampaknya Tuah Negeri Seribu Kubah tampaknya diantarkan oleh Bapak Gubernur Riau bersama Pemda Kabupaten Rohil saat ini masih tertinggal. Nampaknya IKKS ini Tuah Negeri Seribu Kubah tertinggal, hanya tinggal sedikit saja, hampir mampu disamakan. Tuah Negeri sedikit saja mampu, sama sudah haluan kedua buah jalur. Nah, Tuah Negeri saat ini memimpin ke depan. Masih Tuah Negeri, saudara, masuk. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian,
Berapa bang? Yang kita saksikan sekarang ini adalah hilir yang ke-33. Merah Jingga Sawah menempati posisi jalan sebelah kiri, berada dengan Putih Lindung Bulan menempati posisi jalan sebelah kanan. Memimpin saat ini Putih Lindung Bulan, disamakan kembali oleh Merah Jingga. Merah Jingga memimpin di depan, tipis saja di depan kawasan Pancang Pemisah ke-6. Hanya tinggal beberapa meter. Perjuangan kedua jalur mereka berakhir. Masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kita liput kembali, kita cover hilir yang ke-11 Raja Rimbo Kumayang Pulau Ingu Semendolak Kecamatan Benai sebelah kiri. Binti Mandi Pulau Kijang berada di arah sebelah kanan. Pada saat ini nampaknya jalur Raja Rimbo Kumayang Pulau Ingu berhadapan dengan jalur Binti Mandi masih unggul sementara. Raja Rimbo Kumayang Pulau Ingu Semendolak Kecamatan Benai atas jalur Binti Mandi Pulau Kijang Basrah Kecamatan Kuantan Hilir yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Belum bisa kita pastikan, yang jelas nampaknya tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir pada hilir yang ke-11 ini. Nah, masuk sudah hilir ke-11, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Baik, sementara hilir ke-14 Mustika Dewi Sialang Kabupaten Indragiri Hulu berhadapan dengan Bintang Harapan Cayo Kampung Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman berada di posisi jalan sebelah kanan. Masih sementara Bintang Harapan Cayo Kampung unggul atas saluran jalur Mustika Dewi Sialang Kabupaten Indragiri Hulu. Baik saudara, mohon waktunya sejenak untuk kami sampaikan berita kehilangan. Telah hilang seorang laki-laki bernama Asmadi alias Inci yang berasal dari Simandolak Benai, tertinggal di sekitar Pancang ke-5 dan Pancang ke-6, berumur lebih kurang 50 tahun, ciri-ciri tinggi lebih kurang 150 cm, rambut lurus pendek dan berbaju warna abu-abu, celana jeans. Dan bagi Anda yang menemukan saudara Asmadi alias Inci yang telah kami sebutkan ciri-cirinya tersebut, mohon mengantarkan ke studio RTD. Demikian, terima kasih. Baik, kembali kita liput dan kita cover hilir ke-24 Onggang Satir Rimbo Bunian Ketokari berhadapan dengan sembaran Olang Pulai SDM yang berada di sebelah kanan. Unggul sementara Onggang Satir Rimbo Bunian Ketokari Kecamatan Kuantan Tengah atas sembaran Olang Pulai SDM dari Rawang Binjai Kecamatan Pangian yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya sedikit saja haluan jalur Onggang Satir Rimbo Bunian berada di pertengahan Pancang finish ini. Unggul sementara Onggang Sati Rimbo Bunian yang berada di sebelah kiri ini belum dapat dipastikan karena perjuangan mereka lebih kurang 10 meter ke depan masih ada pada saat ini. Namun masuk sudah hilir ke-24. Indah berhadapan dengan Pasir Selang Jaya Kecamatan Lirik Indragiri Hulu berhadapan dengan Duri Bengkuang Rawang Panjang PT Suka Pajar Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya Duri Bengkuang Rawang Panjang PT Suka Pajar Pulau Kedundung unggul sementara atas haluan jalur Putri Dewa Bukit Indah Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Indragiri Hulu yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Walaupun dalam keadaan sementara, yang jelas haluan jalur Duri Bengkuang Rawang Panjang yang berada di sebelah kanan ini masih unggul meyakinkan atas haluan jalur Putri Dewa Bukit Indah Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Indragiri Hulu. Pada saat ini kedua buah jalur ini masih dalam keadaan berpacu dan berada di pertengahan Pancang finish, berada di kawasan Pancang finish. Turut mensukseskan live event pacu jalur tradisional Kabupaten Kuantan. Hilir yang ke-45 Serambi Batua Putri Cempaka Prosipan Inuman Kecamatan Inuman berhadapan dengan Muda Sepakat Harapan Baru Sungai Langsat Kecamatan Pangian berada di posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sangat jauh pada saat ini jalur Muda Sepakat Harapan Baru Sungai Langsat Kecamatan Pangian yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Sementara
santai saja gerakan anak pacuan dari Serambi Batua Putri Cempaka yang berada di jalan sebelah kiri pada saat ini. Sementara jalur Muda Sepakat Harapan Baru Sungai Langsat ini nampaknya santai saja mendayung karena sudah jauh tertinggal oleh jalur Serambi Batua Putri Cempaka Prosipan Kecamatan Inuman yang berada di sebelah kiri. Masuk sudah hilir ke-45, pancang ke-5 pada saat ini. Nah, nampaknya membalas sudah pancang pemisah yang kelima. Meriam Onggang Parau masih terlihat di depan haluannya atas Pandan Baiduri dari Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di posisi jalan sebelah kanan, masih meninggalkan haluan jalur Pandan Baiduri dari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan. Inilah jalur Meriam Onggang Parau yang merupakan jalur sang juara Rayon 4 baru-baru ini. Nah, nampaknya masih bertarung secara meyakinkan Meriam Onggang Parau atas lawannya Pandan Baiduri Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk sudah hilir ke-48. Sementara hilir yang ke-50 Agung Kuantan Pelotonga berhadapan dengan Limbago Sati, maksud kami berhadapan dengan Sialang Soko Putri Mandi Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya jalur Sialang Soko Putri Mandi Kabupaten Indragiri Hulu unggul atas haluan jalur Agung Kuantan Pelotonga Seberakun Kecamatan Benai. Nah, santai saja gerakan dayung dari anak pacuan Sialang Soko Putri Mandi dari Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, inilah Sialang Soko yang pada saat ini mendayung jalurnya sampai ke garis finish. Yang jelas jalur Agung Kuantan berhenti mendayung karena sudah jauh tertinggal. Masuk sudah hilir ke 50. Tua Sialang Porlet Inhu, Kampung Besar Kecamatan Rengat Timur Inhu. Selancar air berada di sebelah kanan. Nampaknya benar-benar berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Nampaknya selancar air yang berada di sebelah kanan ini masih unggul sementara atas Tua Sialang Porlet Inhu yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Nampaknya jalur selancar air yang berada di sebelah kanan masih secara tipis saja berada di depan atas jalur Porlet Inhu, yakni Tua Sialang Porlet Inhu yang berada di sebelah kiri. Belum dapat dipastikan tinggal berapa meter perjuangan mereka akan selesai. 1, 2, 3, masuk. Nah, sementara hilir ke-54 Todong Pisau Rimbo Piako Pembon hilir Kecamatan Kuantan Mudik. Kibasan Gajah Putih berada di sebelah kanan pada saat ini. Nampaknya Todong Pisau Rimbo Piako masih terdepan atas Kibasan Gajah Putih Tebing Tinggi Kecamatan Benai yang berada di sebelah kanan. Nampaknya keadaan sementara masih dipertahankan oleh Todong Pisau Rimbo Piako. Namun Kibasan Gajah Putih yang tadinya tertinggal ambil alih sementara kemenangan atas haluan jalur Todong Pisau Rimbo Piako yang berada di sebelah kiri. Nah, sabar sudah haluan kedua penjalur antara Todong Pisau dan Kibasan Gajah Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Belum dapat dipastikan imbang benar-benar. Masuk. Imu Sponsor, distributor resmi Oppo. Kunjungi Imu Sponsor lebih kurang 100 meter sebelum simpang kantor Camat Benai. Gen Elektronik Jalan Jenderal Sudirman Pasar Pangian menyediakan aneka aksesoris mobil serta bengkel elektronik. Atom dari Semandolak Kecamatan Benai yang berada di posisi jalan sebelah kiri pada saat ini. Nah, nampaknya kembali batu lompatan harimau Kompe Kinali memajukan jalurnya sekuat tenaga. Sementara Atom Kota Semandolak berhenti sudah mendayung, memberikan peluang dan kesempatan kepada batu lompatan harimau Kompe Kinali yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Masuk sudah hilir ke 59. Nah, 64 hilir ke 60 Tua Tambak Kecamatan Kuala Cinaku Indragiri Hulu berhadapan dengan Tua Kencana 9 Putri Kencana
Kecamatan Cerenti sebelah kanan masih dalam keadaan sementara. 9 Putri Kenegrian Cerenti Kecamatan Cerenti memimpin atas haluan jalur Pulau Betua Tambak Kecamatan Kuala Cinaku. Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Nampaknya Tua Kencana 9 Putri masih mempertahankan keadaan haluannya sementara mendahului Pulau Betua dari Indragiri Hulu yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Masih dalam keadaan sementara Tua Pulau Betua Tambak Kecamatan Kuala Cinaku Kabupaten Indragiri Hulu masih tertinggal atas haluan jalur Tua Kencana 9 Putri yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Belum dapat dipastikan. 1, 2, 3 masuk. Nah, sementara hilir ke 67 Raja Wali Pulau Emas berhadapan Pangeran Fortuna Raja Ponsel Pulau Rumput Kecamatan Gunung Tuar mengambil posisi jalan sebelah kanan. Pada saat ini nampaknya Pangeran Fortuna Pulau Rumput masih terlihat di depan atas haluan Raja Wali Pulau Emas yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Masih dalam keadaan sementara jalur Pangeran Fortuna Raja Ponsel Pulau Rumput memimpin atas haluan jalur Raja Wali Pulau Emas yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Nah, belum dapat kita komentari bahwa pada saat ini masih di depan ataupun di pertengahan pancang finish pancang terakhir. Yang jelas Pangeran Raja Wali Pulau Emas, Pangeran Fortuna Raja Ponsel masuk sudah hilir ke-6 ranking 3 Jumbalang Sungai Manau. Nadi Sagara Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah berhenti sudah mendayung karena jalur kalau ranking 3 Jumbalang pada saat ini benar-benar sudah berada jauh di depan atas Nadi Sagara Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Belum dapat dipastikan jalur mana yang akan lebih awal menembus ke garis finish. Tapi yang jelas pada saat ini kalau ranking 3 Jumbalang sudah memperlihatkan tampil di depan, sementara Nadi Sagara masih jauh di belakang daripada bagian belakang dari jalur kalau ranking 3 Jumbalang ini. Masuk sudah hilir ke 25, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara Tua Kinantan Jaya Bintang tertinggal sudah walaupun tidak jauh. Pulau Betua dari Tambak Kecamatan Kuala Cinaku Kabupaten Indragiri Hulu mengambil jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tua Kencana 9 Putri dari Kenegrian Cerenti Kecamatan Cerenti mengambil jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tua Kencana 9 Putri. Nah, hilir ke-47 Satria Muda Panglima Kuantan Lubuk Terentang masih unggul di depan meyakinkan atas haluan jalur Tua Kinantan Cayo Bintang yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Satria Muda berhenti mendayung karena jalurnya sudah jauh meninggalkan jalur Tua Kinantan Cayo Bintang si berubah yang berada di sebelah kanan. Masuk sudah hilir ke-47. Hilir yang ke-47 Satria